Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Rabu 20 Juli 2022. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kehidupan kita sekalian. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan firman Tuhan hari ini, Amsal yang ke-20. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak, sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan, kita akan berdoa. Tuhan Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami mengucapkan syukur terima kasih kepada Tuhan yang memelihara hidup kami sampai hari ini. Kami juga mengucap syukur atas firman Tuhan yang telah Engkau berikan pada kami. Kau memampukan kami untuk kami dapat memahami apa yang Kau maksudkan. Kau juga menolong kami untuk kami dapat terapkan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan membacakan Amsal pasal 20 ayat 1 sampai yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut, tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Kegentaran yang datang dari raja adalah seperti raung singa muda. Siapa membangkitkan marahnya membahayakan dirinya. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Pada musim dingin si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, seperti orang yang pandai tahu menimbanya. Banyak orang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Raja yang bersemayam di atas kursi pengadilan dapat mengetahui segala yang jahat dengan matanya. Siapakah dapat berkata, aku telah membersihkan hatiku, aku tahir daripada dosaku. Dua macam batu timbangan, dua macam takaran, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya, apakah bersih dan jujur kelakuannya. Telinga yang mendengar dan mata yang melihat, kedua-duanya dibuat oleh Tuhan. Janganlah menyukai tidur, supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang. Tidak baik, kata si pembeli. Tetapi begitu ia pergi, ia memuji dirinya. Sekalipun ada emas dan permata banyak, tapi yang paling berharga ialah bibir yang berpengetahuan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam konteks zaman sekarang kita ini ya, yang serba pragmatis, serba relatif dan konsumtif, batasan antara yang benar dan yang salah, yang baik dan yang tidak baik sudah menjadi buram atau abu-abu, gak jelas ya. Atau bahasa Semarangnya raceto gitu ya. Tanpa disadari banyak orang sudah terpengaruh semangat zaman sekarang ini, di mana apa yang benar dan yang salah menjadi relatif. Seolah-olah segala sesuatu diarahkan bergantung kepada kepercayaan dan pandangan masing-masing orang. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak demikian halnya pandangan penulis Amsal mengenai apa yang benar dan apa yang tidak benar. Penulis Amsal dengan tegas mengajarkan hal ini kepada umat Tuhan. Dan di dalam Amsal yang ke-19 ini ada beberapa profil kepribadian yang tidak benar di dalam hidup yang mesti kita hindari. Apa saja profil yang tidak benar ini?
Yang pertama adalah peminum, ya. Dalam ayat yang pertama dikatakan peminum. Ayat yang kedua, orang yang suka membangkitkan amarah orang lain. Itu profil yang tidak benar. Juga ada orang bodoh yang pemarah, ayat 13. Pemalas juga termasuk kepribadian yang tidak benar. Orang yang berlaku curang. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang-orang semacam demikianlah yang hidupnya hanya menyusahkan orang lain dan mencelakakan dirinya sendiri. Nah, jika demikian, lalu menurut penulis Amsal dalam Amsal yang ke-20 ini, perilaku yang bagaimanakah yang benar yang seharusnya dilakukan oleh orang percaya atau umat Allah di dalam kehidupan setiap hari? Di dalam ayat yang ketiga diajarkan apa yang dilakukan seharusnya kita menjauhi perbantahan. Ayat yang kelima, kita mau merancang hidup yang baik, hidup dengan setia, berlaku bersih dan jujur, serta bijaksana dalam perkataan. Nah, semua perilaku seperti ini akan membawa manfaat, baik manfaat terhadap diri sendiri, demikian juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita diberkati oleh karena kelakuan yang sedemikian, demikian juga orang-orang di sekitar kita pun diberkati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terlebih lagi sikap hidup seperti itu mencerminkan karakter Kristus sebagai orang Kristen. Karakter Kristus melalui kehidupan kita. Mari kita menjalani kehidupan ini dengan benar di hadapan Tuhan. Belajar dari firman Tuhan hari ini, sekali lagi, jauhilah perbantahan dan pertengkaran yang tidak perlu. Jangan malah hobinya bertengkar ya, atau berbantah-bantahan. Ada yang sesuatu kita harus diam, ya tidak harus dikomentari ataupun hal-hal yang membuat terjadi perbantahan atau pertengkaran. Rancangkanlah dalam hidup kita sesuatu yang baik. Jadi untuk hidup yang baik harus dipersiapkan, harus ada prepare-nya, merancangkan sesuatu yang baik. Demikian juga hiduplah dengan bersih, hiduplah dengan jujur di hadapan Tuhan. Bijaksanalah dalam perkataan juga perbuatan. Ada integritas dalam hidup kita. Apa yang kita katakan sesuai juga dengan apa yang kita perbuat. Kalau kita memperkatakan sesuatu yang baik dari firman Tuhan, itu jugalah yang kita perbuat. Mari kita juga sebagai orang percaya hidup setia. Dikatakan firman Tuhan, orang yang benar, yang baik, hidup setia. Setia pada pasangannya, setia pada keluarganya, setia pada gerejanya, terlebih atas semuanya itu setia kepada Tuhan. Saya meyakini kalau kita setia kepada Tuhan, pasti setia pada pasangannya, pada keluarga, pada gerejanya, pada apapun. Nah, Bapak Ibu Saudara, semua yang baik-baik tadi dalam kehidupan kita mau wujud nyatakan, karena semua itu adalah cerminan dari kemuliaan Tuhan. Ingat, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Tetapi di dalam Kristus kita diciptakan baru, dan kemuliaan yang telah hilang itu diberikannya lagi kepada kita. Sehingga perbuatlah apa yang mulia, ya. Kalau firman Tuhan mengajarkan, jika Kristus ada di dalam kita dan kita ada di dalam Kristus, kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Teladan utama dalam hidup kita adalah Kristus. Maka sudah sewajibnya sebagai orang Kristen mau menteladani Kristus dalam kehidupan kita, sehingga kita mau melakukan apa yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan sudah memberikan pengajaran kepada kita. Mari kita laksanakan semuanya ini dengan penuh sukacita, dengan satu keyakinan Tuhan yang memampukan untuk kita mengerjakan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Sekali lagi, sesuatu yang baik pasti bermanfaat buat kita, juga bermanfaat bagi orang lain. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus, terima kasih atas firman Tuhan. Kau yang mampukan kami untuk kami dapat kerjakan dalam hidup kami. Kami senantiasa terus belajar firman Tuhan, menjauhi perbantahan.
Kami mau merancangkan hidup yang baik, hidup yang bersih dan jujur, bijaksana dalam perkataan dan perbuatan, juga setia, baik setia pada pasangan, keluarga, gereja, terlebih setia kepada Tuhan yang lebih dahulu setia kepada kami. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Ajar kami terus untuk belajar dan melakukan apa yang Tuhan firmankan. Terima kasih ya Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.